Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa dunia tempat kita ada dan mengais hidup adalah arena pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Dan kita tidak bisa berdiri di antara kedua kutub itu. Kita harus menyatakan pilihan yang tegas, memilih yang baik atau mengikuti yang jahat. Karena itu Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin kebaikan itu datang dari proses yang jahat. Kebaikan selalu datang dalam kebersamaan dengan Tuhan sang kebaikan itu sendiri. Bila kita manusia tekun menjalin relasi dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menguasai seluruh hidup dan perjuangan kita. Memang kuasa si jahat akan menyerang kita. Seperti kata Santo Yohanes dari salib, iblis si jahat sangat lihai. Iblis si jahat akan menaruh rasa manis pada indera pengecap, akan menghadirkan keindahan pada indera penglihatan, akan membunyikan kemerduan pada indera pendengar, akan menyebarkan wewangian pada indera penciuman, dan akan memberikan kelembutan pada indera peraba. Karena itu kita harus senantiasa setia tinggal dalam Kristus, karena kuasanya akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Setiap orang pasti mau hidup senang dan menikmati kenyamanan hidup. Orang akan lebih suka mengandalkan dunia daripada Tuhan. Namun Yesus hari ini mengajarkan bahwa pembaharuan hidup secara religius hanya terjadi bila kita menggunakan kuasa Allah. Karena iman yang total kepada Allah akan memampukan kita
untuk mempersembahkan serta membaktikan seluruh diri kita bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah kisah tentang stres manajemen. Pada saat kuliah tentang manajemen stres, Stephen Covey mengangkat segelas air dan bertanya kepada para siswanya, "Seberapa berat menurut Anda kira-kira segelas air ini?" Para siswa menjawab, mulai dari 200 gram sampai 500 gram. Ini bukan masalah berat absolutnya, tapi tergantung berapa lama Anda memegangnya, kata Covey. Jika saya memegangnya selama 1 menit, tidak ada masalah. Jika saya memegangnya selama 1 jam, lengan kanan saya akan sakit. Dan jika saya memegangnya selama 1 hari penuh, mungkin Anda harus memanggilkan ambulans untuk saya. Beratnya sebenarnya sama, tapi semakin lama saya memegangnya, maka bebannya akan semakin berat. Jika kita membawa beban kita terus-menerus, lambat laun kita tidak akan mampu membawanya lagi. Beban itu akan meningkat beratnya, lanjut Covey. Apa yang harus kita lakukan adalah meletakkan gelas tersebut, istirahat sejenak sebelum mengangkatnya lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus meninggalkan beban kita secara periodik agar kita dapat lebih segar dan mampu membawanya lagi. Jadi, sebelum pulang ke rumah dari pekerjaan, tinggalkan beban pekerjaan. Jangan bawa pulang. Beban itu dapat diambil lagi besok. Apapun beban yang ada di pundak Anda, coba tinggalkan sejenak jika bisa. Setelah beristirahat, nanti dapat diambil lagi. Hidup ini singkat, jadi cobalah menikmatinya dan memanfaatkannya. Hal terindah dan terbaik di dunia ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tapi dapat dirasakan jauh di dalam hati kita. Life with passion. Marilah berdoa. Allah Bapa benteng kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus Putramu dalam diri kami. Semoga kami rukun bersatu padu dan selalu bersedia membangun kedamaian dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.